Kembali lagi di podcast santai aja. Gini ya, teknologi itu kan sekarang kan udah canggih banget gitu. Kita gak usah jauh-jauh ke kemajuan AI atau Elon Musk bisa ngirim drone ke Mars gitu, atau orang Jepang udah pada bisa bikin robot. Gak usah, tapi teknologi di sekitar kita aja yang kadang kita gak sadar tuh canggih-canggih banget sebenarnya. Kayak Whoosh misalkan, 5 tahun lalu gak kebayang tuh bisa ke Bandung 45 menit doang nyampe. Kok bisa? Dulu naik travel tuh kayaknya lama banget, gak nyampe-nyampe gitu. Sekarang cuman duduk anteng di Whoosh setengah jam lebih 15 menit nyampe Bandung. Udah bisa langsung ketemu sama KDM. Terus Google Maps di HP kita, gila. Dulu gue pas SMA naik motor sama temen nih di Bonceng nih, nyari alamat tuh harus turun dari motor terus nanya sama abang-abang random pinggir jalan. Sekarang tinggal ngeliat Maps doang, gokil gak? Dulu kita tuh bisa ngerasain nyetir sambil diarahin sama Maps tuh cuman di GTA doang loh. Sekarang di kehidupan nyata udah bisa begitu. Pertama kali gue ngeliat tumbler gitu, kok bisa air dimasukin pagi dingin nih, malam masih dingin, kok bisa gitu? Gak nyolok ke listrik manapun loh. Itu kalau lu ada di zaman Yunani kuno, lu bilang saya punya kendi yang bisa mempertahankan suhu air sampai malam, tuh lu dikira dewa lu. Air fryer, tau air fryer tuh di belakang gue ada tuh. Lu masak gak pakai minyak, gak pakai apa, pakai udara doang. Kok bisa makanan lu kasih angin panas terus mateng gitu kan, kok bisa? Banyak banget yang ajaib gitu. Kris atau CCTV yang connect langsung ke HP, atau fitur share live location di WhatsApp. Pokoknya gila-gila teknologi sekarang sebenarnya kalau kita sadarin. Tapi masih ada beberapa teknologi yang gue mikir kok sampai sekarang belum ada yang bikin gitu. Atau mungkin udah ada yang bikin sebenarnya tapi gue nggak tahu. Makanya di sini gue pengen ngasih tahu apa aja teknologi yang menurut gue tuh harusnya udah ada yang bikin gitu ya kan. Makanya tolong video ini bisa lu forward ke Elon Musk atau Jeff Bezos, mungkin coba tuh mereka bisa bikin ya kan. Yang pertama itu vape sehat gitu, kayak vape atau pods atau apapun yang pokoknya bisa gue isep ngeluarin asap tapi itu bikin sehat gitu. Kenapa itu belum ada yang bikin ya? Maksudnya kenapa belum ada brand pods yang kolaborasi sama brand inhaler kayak Plosa atau Vicks gitu buat bikin pods yang ada asapnya tapi sehat buat paru-paru gitu kan, gokil. Atau nggak bikin bersih tenggorokan gitu, atau apa kayak bikin pinter atau memperkuat pernafasan atau apa gitu. Sebelum lu bilang nggak mungkin lah ada asapnya masa sehat, kita ngirim robot ke Mars aja bisa loh. Gue rasa bikin vape yang sehat itu lebih gampang harusnya ya kan. Ini kalau ada yang bikin ini kan pasti jadi pengusaha yang tajir gila. Bikin kayak pot sehat Indonesia misalnya, disingkat ya, atau nggak harus itulah namanya, bisa apa aja. Agak males ningkat dah kalau yang itu. Misalnya pot hat namanya, pot sehat gitu. Kalau ada pot sehat apapun rasanya gue rasa akan laku. Gue pun akan pindah ke situ gue rasa. Kan orang ngerokok atau nge-vape atau nge-pods tuh kan bukan cuma nyari nikotinnya doang, tapi itu udah jadi kebiasaan gitu buat nemenin ngopi, buat abis makan atau lagi nongkrong sama temen-temen gitu kan. Nah bayangin kalau kebiasaan itu tetap ada tapi isinya bukan sesuatu yang ngerusak badan, tapi malah ngebenerin badan. Jadi lu bisa tetap ngebul, tetap bisa gaya-gayaan, tapi yang lu sedot tuh vitamin. Gila kan, gokil loh itu. Bayangin pods ngeluarin asap tapi yang lu isep tuh ada kayak jahe, madu, ginseng, vitamin A sampai Z gitu ya. Apapun nutrisinya nggak tahu lah, tapi itu kan enak banget. Pastikan lu isep tanpa rasa bersalah gitu, karena itu malah bukan yang ngancurin organ lu, tapi justru bikin sehat kan, gokil. Apalagi kalau udah ada jenis-jenis spesifiknya, misalnya pot hat edisi atlet, semakin diisep tuh semakin nambah stamina. Pot hat midnight edition misalnya buat yang suka-suka begadang biar organ dalam tetap sehat walaupun begadang gitu kan. Pot hat mental health misalkan buat Gen Z broken home. Keren kan kayak gitu. Lu pernah gak lagi ngepot nih di rumah temen lu gitu, abis itu ada anaknya muncul, jadi lu harus berhenti dulu ngepotsnya. Nah kalau ada pot hat gak kayak gitu, justru temen lu malah kayak tolong semburin asap pot hat yang banyak dong ke anak gue biar dia lebih sehat nih gitu kan, enak kan. Tolong ya, siapa tahu yang nonton ini ada anak kimia atau biologi yang jenius gitu, atau ada pengusaha yang diem-diem punya 30 triliun nganggur misalkan. Tolong kembangin ide ini, karena fix lu bakal jadi orang yang kaya banget dari pot sehat ini, dan lu dapat pahala banyak juga karena mempersehat banyak orang. Teknologi kedua yang gue pengen, alarm untuk benda-benda kecil. Alarm benda kecil, disingkat ABK misalkan. Gue gak tahu sih ini udah ada apa enggak sebenarnya, tapi gue tuh sering banget misalnya pengen pergi terus mesen ojol atau taksi online gitu, terus mereka udah sampai tapi gue suruh tunggu cuman karena ada barang gue yang belum ketemu, entah itu headset atau dompet, charger, jam tangan, cincin kawin, kaos kaki, banyak lah. Gue jadi gak enak sama drivernya kan, nyuruh nunggu gitu. Coba andai ada aplikasi
aplikasi di HP gue yang gue tinggal pencet objeknya, headset misalnya gitu. Ntar headsetnya bunyi tuh, hey gue di sini di bawah laci, kan lo juga yang naruh sini goblok, misalnya gitu, atau gimana lah bunyinya bip 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 gitu. Tapi intinya langsung ketemu barang yang hilang itu kan akan mempermudah hidup banget. Gak tahu teknisnya gimana ya, mungkin pas awal install kita juga harus nempel chip kecil dulu di benda-benda itu atau gimana. Tapi yang jelas pemakaiannya kayak gitu tuh mantep. Orang pasti akan mau bayar premium buat aplikasi itu, yakin gue. Apalagi kalau ada fitur anti ketinggalan gitu. Jadi misalkan jarak dompet lu tuh udah 10 meter dari lu, ntar dia bunyi sendiri. Jadi gak ada lagi lu ngerasain barang ketinggalan. Lu pernah gak sih nongkrong di suatu tempat nih, misal di rumah temen atau di restoran, terus lu udah mau balik nih, lu udah pamit gitu, lu udah bilang duluan ya, lu udah tos-tosan sama semuanya, lu udah jalan ke parkiran misalkan, tiba-tiba lu sadar, fuck charger gue ketinggalan lagi atau dompet atau apa gitu. Terus lu balik lagi ke sana. Nah dari jauh tuh temen-temen lu tuh udah pada ngeliatin, terus nanya kan, kok balik lagi? Lu jawab, iya charger gue ketinggalan. Itu tuh males banget tuh, awkward itu buat gue. Kadang saking malesnya gue sampai mikir, aduh apa gue pura-pura nggak tahu aja, terus gue minta gosenin besok kayak gitu. Nah kalau ada ABK ini nggak ada lagi momen canggung itu. Begitu lu cabut pertama, HP lu udah ngingetin lu kalau charger lu ketinggalan. Lu bisa langsung ambil, nggak perlu ada momen awkward lagi, dan lu bisa pulang lebih cepet. Lu pernah nggak berantem sama pasangan lu gara-gara ada barang hilang? Biasanya karcis parkiran di mall biasanya nih. Tadi karcisnya mana ya sayang ya? Kan kamu yang simpen. Kamu tadi yang simpen. Ngapain aku simpen kartisnya? Orang kamu yang nyetir. Ya enggak, tadi tuh aku titipin ke kamu. Enggak, lagian ngapain kamu titip ke aku kalau ujung-ujungnya hilang? Ya aku titipin ke kamu supaya nggak hilang. Kenapa malah dihilangin? Ya kalau nggak mau hilang, simpen lah. Jangan titip ke orang. Kamu tuh gak pernah bisa diandelin banget sih. Ya kamu kalau dititipin, disimpen dong. Jangan malah nyalain nitip. Kamu tuh selalu apa-apa nyalain aku terus. Ya gimana sih? Gak guna. Chaos kan kayak gitu kan. Nah kalau ada ABK ini, cowoknya tinggal pencet tombol di HP-nya, karcisnya ketemu. Nah mereka bisa pulang bareng dengan akur dan bahagia. Gokil nggak? Atau mungkin ada versi berbayarnya, ABK Premium. Itu nggak cuma buat nyari barang hilang doang, tapi bisa connect ke semua benda-benda di rumah lu. Lu pernah nggak ada kelupaan sesuatu di rumah lu gitu? Misalnya pintu kulkas ditutupnya kurang rapet, atau keran di kamar mandi kurang pakem ditutupnya jadi masih netes-netes dikit. Atau gini nih, lu lagi balik malam ke rumah misalkan, terus lu pengen tidur kan, lu tiduran di kasur lu, tapi sekitar 2 menit sebelum lu tidur, lu kepikiran, pintu depan udah gue kunci apa belum ya? Kayaknya udah deh, tapi kalau belum gimana? Ntar kalau ada maling jadi bisa masuk. Duh, tapi gak usah cek deh, gue rasa udah aduh, tapi gue orangnya rada pelupa sih, bisa aja belum. Buktinya gue pernah lupa kunci pintu waktu itu. Ya walaupun itu udah 2 tahun lalu sih, jadi hitungannya gue jarang lupa, tapi kan tetap mungkin lupa. Aduh, cek deh, tapi gue ngantuk banget lagi. Cek nanti pagi aja deh. Tapi kan maling munternya malam. Udahlah gue cek aja. Akhirnya lu terpaksa harus ngorbanin kenyamanan lu di kasur untuk ngecek pintunya udah kekunci apa belum. Dan ternyata udah, lu overthinking doang, dan lu jadi sebel sama diri lu sendiri malam itu. Nah kalau ada ABK Premium gak perlu kayak gitu. Lu tinggal buka HP lu, udah jelas semua tuh. Pintu rumah udah kekunci, kulkas aman, keran di kamar mandi aman, charger jaraknya 1 meter dari lu, headset 0,5 meter dari lu, dompet 3 meter gitu. Semua barang-barang lu tahu posisinya dari HP lu di atas kasur gitu kan. Gokil kan? Ini bukan cuma soal nyari barang, ini soal ngilangin stres-stres kecil sehari-hari. Ini soal ngasih kita waktu ekstra beberapa menit di pagi-pagi yang tadinya habis buat panik. Bayangin berapa banyak waktu yang kita dapat lebih dalam setahun. Berapa banyak permintaan maaf ke abang ojol yang bisa kita hindarin. Berapa banyak drama pagi hari yang bisa kita cegah. Berapa banyak argumen sama pasangan yang bisa kita cegah. Dahsyat manfaatnya ABK ini. Yang ketiga nih, bandara yang simple dan gampang. Nih gini ya, manusia tuh udah bisa ke bulan gitu. Dari bumi kita udah bisa ke bulan ya. Kalau kita pikir-pikir, kok bisa? Jaraknya tuh ratusan ribu kilo kalau nggak salah. Mereka naik ke roket, kok bisa nyampe? Kok bisa nembus atmosfer? Kok bisa ngelewatin satelit-satelit? Suhunya aman di situ. Kita aja dilindungin atmosfer. Kadang kalau siang suka kepanasan. Gimana mereka yang ngelihat matahari secara lebih dekat? Apa nggak kepanasan itu? Oksigennya apa cukup? Mereka di sana kan lama. Kok bisa? Karena itu konspirasi bang. Nah Armstrong tuh aslinya foto di studio. Ya kita kesampingkan dulu kemungkinan itu. Intinya kalau mereka jujur, berarti manusia udah bisa ke bulan. Oke, bulan loh. Mereka bisa ke sana. Sedangkan kita mau ke Jogja naik pesawat aja tuh kok masih repot gitu loh. Gue harus nunjukin tiket gue dulu sama KTP di depan pintu masuk, terus gue jalan lagi ngelewatin metal detektor. Gue harus buka gesper dulu di sana, buka jam tangan, handphone segala macem gue taruh di kotak buat ngelewatin X-ray. Terus gue tunjukin lagi tiket sama KTP gue pas boarding. Terus di pintu pesawat gue tunjukin lagi tiket gue ke pramugari. Kan repot sebenarnya kan. Nih gue nggak ngeritik bandara ya, karena emang bukan di bandara kita doang, semua bandara kayak gitu kayaknya. Bahkan luar negeri ada yang lebih repot
repot lagi harus buka sepatu segala kalau nggak salah. Justru gue mikir kok belum ada yang mempersimpel proses ini, terutama di metal detector deh. Itu kan males loh. Lo perhatiin deh, banyak orang-orang buka gesper di sana dengan ekspresi sebel. Banyak orang buka jam tangan sambil cemberut di sana. Seakan dia kayak pengen bilang, ya elah ini jam tangan doang loh, bukan senjata ini, bukan kayak jam tangannya Conan Edogawa, bukan. Ya elah, perkara ikat pinggang gue mesti lo periksa. Ini biar celana gue nggak longgar aja ini mah. Nggak bakal gue puterin dalam pesawat buat ngajak berantem penumpang lain, nggak bakal. Terus abis kita ngelewatin metal detector nih, kalau masih bunyi gitu, ada lagi kan mas-mas meriksa kita lagi pakai metal detektor kecil yang kayak tongkat gitu. Lah berarti kan metal detektor juga nggak tahu itu besinya ada di mana, bener nggak? Dia cuma bisa mastiin aja ada apa nggak besinya. Dia kayak bilang, itu orang bawa besi tuh, di mananya? Ya nggak tahu, lo cari sendiri. Pokoknya gue bilang ada, kan gitu kan ibaratnya. Bahkan laptop aja harus dikeluarin dulu dari dalam tas, bener nggak? Oke lah buat keamanan, tapi kan pasti ada yang mikir, Dih, kenapa sih? Ini udah jelas tas laptop, lo bisa intip, lo bisa lihat dari X-ray lo kalau ini beneran laptop. Ini juga gue pakai buat kerja nanti, bukan buat ngehack pilot lo di atas pesawat, bukan. kan mungkin ada yang mikir gitu kan. Sampai segala topi harus dibuka. Topi loh. Emang apa sih yang bisa kita umpetin dalam topi gitu? Kalaupun ada teroris nih, emang ada yang mikir, ini pistol gue umpetin di mana ya? Oh, di dalam topi kali ya. Teroris tolol itu namanya. Kalaupun ada bandar narkoba nih mau nyelundupin narkoba ke luar negeri gitu, emang ada yang mikir, ini barang gue umpetin di mana ya? Oh iya, di balik topi aja gitu. Bandar narkoba goblok itu. Pablo Escobar nangis ngelihat bandar kayak gitu. Gue tuh kalau udah tahu mau ke bandara, gue tuh berusaha sesimpel mungkin gitu. Gue pakai celana karet biar nggak perlu buka gesper. Gue nggak pakai jam tangan, dompet gue taruh tas, kantong tuh cuman isi handphone sama KTP doang supaya gue nggak lama di metal detektor. Tapi coba bayangin, misalkan Pak Hotman Paris gitu. Bayangin dia harus buka jam tangan, gesper, cincinnya 5, buka jas, belum lagi ngeluarin laptop dari dalam tas dulu. Repot banget kan? Mungkin itu kenapa orang-orang yang tajir banget tuh pada beli jet pribadi ya, biar bisa ngelewatin proses-proses ini gitu. Maksud gue gini, kan mereka bisa bikin metal detektor yang segini kan bisa tuh. Nah kenapa nggak bikin yang gede banget satu bandara gitu dan ditaruh di setiap bandara yang ada. Jadi ketika orang masuk itu udah otomatis kedetek gitu. Dan ngedeteknya jangan spesifik besi doang kalau bisa, tapi dia tuh udah bisa ngelihat mana senjata, pistol, mana narkoba misalkan. Jadi semua yang nggak boleh masuk pesawat itu langsung ketahuan dari metal detektor gede itu. Misal sistemnya gini, lu masuk bandara tuh kayak masuk mall aja. Lu jalan santai ngelewatin metal detektor raksasa yang kelihatannya kayak bentuknya tuh ya udah kayak pintu elektrik di mall aja gitu. Pas lu lewat dalam 1 detik portal itu udah nge-scan lu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Dan dia bukan cuma nyari besi doang, dia udah pakai AI, pakai sensor kimia atau apalah. Dia bisa tahu mana yang gesper, mana yang senjata, mana yang handphone, mana yang pistol gitu. Dan kalau lu aman langsung ada suara tring gitu misalkan. Dan di momen itu juga tiket sama KTP lu yang ada di kantong lu atau di HP lu itu udah otomatis ke verified. Selesai, lu tinggal jalan santai ke ruang tunggu atau kalau mau makan bakso Afung dulu terserah. Kita kan selama ini misal naik pesawat nih, kita ngeliat tiket kan, oh flight gue jam 9 nih, berarti boarding mungkin jam setengah 8, proses gue masuk tuh bisa setengah jam sendiri, berarti jam 7 gue harus di sana, ke toilet nanya-nanya orang itu mungkin 10 menit, berarti gue harus sampai sana 7 kurang 15, berarti gue harus jalan dari rumah jam 5, berarti gue harus bangun pagi jam 4. Itu kan jauh banget kan. Bayangin kalau prosesnya cuma setengah jam doang, jadi flight tuh jam 9, lu bisa nyampe bandara setengah 9, tuh kan indah banget. Orang-orang di bandara itu pasti mukanya pada ceria semua. Nggak ada lagi mas-mas cemberut karena korek apinya disita. Nggak ada lagi bapak-bapak panik karena laptopnya nyangkut di tas pas mau dikeluarin. Nggak ada lagi orang ketinggalan flight karena dia kelamaan di metal detektor. Nggak ada lagi. Bayangin berapa banyak waktu buka gesper dan jam tangan yang bisa disimpan kalau ada itu. Dan gimana nggak bandara itu pasti laku keras ya kan? Bandara yang prosesnya paling cepat di dunia. Terminal bandara cepat. Disingkat, ya lagi-lagi nggak semua harus disingkat ya kan. Keempat, mobil yang bisa nyetir sendiri. Gini ya, AI sekarang tuh udah canggih banget karena mereka bisa bikin lukisan, bisa bikin lagu, bisa bikin film kartun yang jauh lebih bagus daripada Merah Putih One for All. Banyak banget ilmu-ilmu sulit yang AI tuh belajarnya cepet. Nah sebelum kita ajarin ilmu-ilmu itu, kenapa nggak kita ajarin nyetir dulu? Nyetir kan dibandingin bikin film kartun harusnya lebih gampang nyetir kan. Bikin film tuh susah, lo harus tahu warna, angle lah, apa segala macem. Nyetir kan cuma maju mundur kiri kanan doang intinya. Kenapa nggak kita ajarin itu dulu buat AI? Gue rasa macet akan berkurang. Kadang tuh macet lampu merah tuh kan terjadi cuman gara-gara ada 2-4 mobil brengsek aja kan. Misal waktu lampu hijau nih semua mobil maju, terus tiba-tiba merah, tapi masih ada 3 mobil sialan
yang mikir kalau nih kayaknya masih sempet deh kalau gue terobos nih. Tapi di tengah-tengah usaha mereka buat nerobos, yang dari lampu merah sebelah kiri udah keburu hijau juga. Akhirnya mereka maju tapi kehalangan 3 mobil tadi. Dan 3 mobil tadi juga nggak bisa maju karena udah kehalangan mobil lain yang ngotot mikir masih muat buat lewat depan mereka buat belok ke kanan. Akhirnya mereka kejegat. Hasilnya berbunyilah orkestra klakson penuh emosi dan 80 orang telat sampai tujuan. Padahal kalau aja semuanya ngikutin aturan, semuanya bakal sampai lebih cepat ke tujuan masing-masing. Karena kan kadang masalah terbesar di jalanan tuh bukan mobilnya tapi orangnya kan. Ada yang nyetir sambil main HP lah, ada yang ngebut di jalanan kecil, ada yang lelet di jalan tol, ada mama salah ngasih sen, ada bapak-bapak yang mau pindah jalur tapi ragu-ragu setengah jam bikin mobil di belakangnya bingung. Mobilnya nggak salah, orang-orangnya yang kadang tolol, termasuk gua. Nah kalau semua mobil nih AI yang nyetir gitu kan ya udah aman aja gitu, kayak semut baris aja, nggak ada yang ngebalap, nggak ada yang bikin macet, nggak ada yang nyerempet trotoar lah, nggak ada yang senggol-senggolan, nggak ada lagi cowok nyetir terus diomelin ceweknya karena salah milih jalan, nggak ada lagi lu nyasar di gang-gang sempit terus nemu jalan buntu terus lu repot muter baliknya, nggak ada lagi tuh semua. Kalau ada temen lu telat di tongkrongan, dia kan bisa bohong lagi bilang alasan macet, jadi dia mau nggak mau harus berangkat lebih cepat. Mantap kan kayak gitu, lebih fair kan. Dan yang paling penting itu nggak ada lagi drama parkir. Parkir tuh bagian paling nggak asik dari nyetir menurut gue. Parkir dimanapun ya, parkir di warkop pinggir gang yang rame itu males tuh, dimana-mana udah full. Lu harus dari spot-spot random depan rumah orang, harus yang nggak nutupin pagar juga buat parkir di situ, dan lu harus pepetin banget ke tembok dan lu lipet spion lu supaya masih muat buat satu mobil lewat. Aduh capek lah. Parkir di mall pas weekend malam, aduh itu bisa setengah jam sendiri. Sekalipun dapat lu jauh banget dari akses masuk dapatnya. Belum lagi parkir paralel, lu maju mundur tapi tukang parkir itu kerja keras banget, terus balas lurus, kasihan dia. Coba AI yang nyetir parkir mah beres. Misal masuk mall nih, dia udah connect sama AI lain di mall itu yang bisa ngasih tahu parkirannya kosong tuh di mana sebenarnya. Di gang-gang sempit juga dia bisa bikin semepet mungkin, selisih 1 mm sama tembok pun bisa karena kan dia ada sensor. Parkir paralel juga dia tinggal seret sekali mundur juga langsung masuk gitu pasti. Gue nggak sabar zaman dimana kita di mobil tuh manusia tuh jadi penumpang aja gitu, yang nyetir biar robot semua. Kita di belakang bisa santai dengerin lagu, nonton Netflix, main game kayak, biarpun gamenya mungkin Need for Speed nyetir juga tapi nggak apa-apa. Kelima, ATM duit receh. Di minimarket itu harusnya ada ATM yang ngeluarin 2.000-an atau 5.000-an buat bayar parkir. Soalnya gini, teknologi itu kan berkembang ya. Dulu orang jajan tuh pakai sistem barter gitu, abis itu bayar pakai emas, abis itu pakai duit, abis itu bisa gesek kartu, sampai sekarang bisa pakai kris. Kita sampai keluar rumah nggak usah bawa dompet, itu tetap bisa jajan sekarang. Saking pinternya orang-orang di teknologi keuangan ini. Nah, tapi tukang-tukang parkir pungli, dekil, curang, sialan ini kayaknya masih hidup di tahun 1920, di mana bayar itu mesti pakai duit asli, pakai cash. Mereka nggak sediain kris, mereka nggak sediain mesin gesek kartu, bahkan mereka nggak nentuin berapa harga bayar parkirnya. Yang jelas cuman kalau lu bayar cukup, mereka bilang makasih. Kalau lu bayar kurang, mereka teriak gitu kan. Kadang kan kita nggak ada cash nih, datang ke minimarket, jajan pakai kris. Nah pas kita pengen keluar, tau tuh muncullah abang-abang dengan celana pendek dan topi usang, terus lurus, dan kita ngecek kantong kita kosong, dompet nggak ada duit. Kita cek seluruh ruang di mobil kita berharap ada 2.000-an nyempil, tapi nggak ada duit sama sekali di situ. Gimana kita mau bayar? Bukannya gue nggak mau bayar, tukang-tukang parkir ini biarpun gue tadi ngatain ya, tapi kadang mereka kan juga ngebantu. Mobil lewat mereka halangin, kalau belokannya susah mereka bantu arahin. Gue mau bayar karena mereka ngebantu gue, tapi gue nggak ada cash, itu doang masalahnya. Dan ATM di dalam cuma ngeluarin 50.000, dan gue nggak mau juga bayar parkir semahal itu buat mampir 10 menit doang. Ini kan minimarket, bukan parkir vale di Senop. Apakah kita harus turun terus nanya nomor rekening tukang parkirnya terus kita transfer? Apa kita harus kabur aja dari tukang parkir itu terus merasa berdosa sepanjang jalan pulang gitu? Apa kita harus ikhlas aja bayar gocap dan merasa boros dan tolol seharian gitu? Enggak kan? Paling masuk akal, cuman kita harus masuk lagi ke minimarket itu, tarik 50.000 dari ATM, terus jajan pakai duit itu dan berharap ada kembalian yang bisa buat bayar parkir. Kan repot. Kalau ternyata jajanan lu itu totalnya 29.500, gimana? Lu dapat kembalian 20.000-an sama 500 perak. Lu mau bayar 20.000 kayak masih kemahalan, lu bayar 500 perak lu gak enak sama abangnya. Jadi lu harus pakai segala ngomong ke kasirnya, Mbak, Mas, kembaliannya bisa ada yang 5.000-an gak? Gitu kan repot banget seluruh proses bayar parkir ini. Kenapa gak semua minimarket kerjasama sama bank untuk bikin ATM yang ngeluarin duit recehan? Misalnya di sebelah mesin ATM yang gede tuh ada satu mesin lagi yang kecil ya kan, kayak ATM tapi versi gemes kecilnya gitu. Nah tombolnya cuma 2 di sana, angka
2.000 sama angka 5.000. Nah, lu bisa tap kartu debit lu atau scan pakai kris, ntar duitnya keluar. Kan ngebantu banget itu. Siapapun bank atau perusahaan yang bikin ini, gue jamin mesinnya bakal dipakai terus itu. Karena konflik antara cashless sama tukang parkir tuh kayaknya terjadi jutaan kali tiap hari di Indonesia. Kalau ada itu, pasti recehan kita tuh lebih banyak dan manfaatnya banyak loh. Gak cuma buat parkir doang. Buat toilet umum di SPBU bisa, buat pengamen misalnya ya kan, buat Pak Ogah gitu, semua beres. Terutama Pak Ogah deh. Pak Ogah tuh suka bikin gue overthinking kadang. Misalkan gue balik malam nih, jalanan sepi, terus ada putaran balik yang gampang banget putar baliknya. Udah ada jalanan sepi, putarannya luas, muternya tuh gampang banget. Nah, tapi ada Pak Ogah di situ. Pas gue liat di mobil gue, oh ada 2.000-an nih. Ya udahlah, gue bayar ke Pak Ogah itu. Terus gue pulang gitu kan, nggak ada masalah. Nah, besok sorenya jam 6 sore macet lagi gila, langit gerimis, gue harus putar balik. Tapi dari sisi jalanan gue dan jalanan yang di seberang gue itu macet parah dua-duanya. Gimana gue bisa muter balik ya kan? Tiba-tiba muncullah Pak Ogah ini, udah kayak superhero di tengah jalan gitu. Dia maju ke tengah hujan, satu tangan ngasih kode stop, satu tangan ngarahin setir, mulutnya niup peluit dengan yakin dan gagah. Dia kerja keras di situ, dia arahin gue muternya gimana. Dia diklaksonin sama orang-orang, diomelin. Mungkin dia disumpahin sama mobil-mobil yang dia halangin, tapi Pak Ogah tetap tegas, seakan-akan dia bilang Ogah gitu. Dia tahan mobil dari seberang biar gue bisa belok. Dia tahan mobil belakang gue supaya gue masih muat buat mundur. Dia lari-lari kecil ke depan, balik lagi ke belakang. Hujan makin deras, jas hujan dia makin rembes, seakan hujan tuh nyuruh dia mundur, tapi dia bilang Ogah. Dia nggak gentar dan dia lanjut mondar-mandir depan belakang demi gue bisa putar balik. Sampai akhirnya gue berhasil putar balik. Dan gue rogoh kantong gue, kosong. Gue buka dompet gue, angin isinya. Di seluruh bagian mobil gue, di tengah, di samping kanan bawah, gue cari di mana-mana, hampa. Gak ada duit recehan sama sekali. Cuman ada kabel charger sama bekasan karcis parkir 4 hari lalu di sana. Akhirnya apa yang gue kasih ke Pak Ogah pahlawan itu? Lambaian tangan kosong sebagai permintaan maaf. Dari dalam kaca mobil dan di sela-sela wiper yang bergoyang, gue cuma bisa ngelambain tangan ke pahlawan basah kuyup yang baru aja ngelawan lalu lintas demi gue bisa muter balik. Dia kerja keras buat gue tanpa imbalan apapun. Sepanjang jalan pulang gue kepikiran, gue gak enak, gue ngerasa bersalah, kayak ada yang ngomong di kepala gue. Wah gila, jahat banget lo. Lo gak adil banget jadi orang. Kemarin putaran balik yang gampang begitu, lo mau tuh bayar 2.000. Tapi giliran Pak Ogah tadi hujan-hujanan demi lo kasih apa? Nol. Lo kasih lambaian tangan. Lo pikir dia bisa beli bakso pakai lambaian tangan lo? Hah? Itu hujan lo. Gimana kalau dia sakit gara-gara muterin mobil lo tadi? Lo jahat men. Lo gak adil. Mungkin nama dia Pak Ogah, tapi gue lebih ogah ngelihat akhlak lo. Pak Ogah tadi udah bantuin lo untuk sampai ke tujuan lo, menghadapi rintangan di tengah jalan. Dia udah kayak superhero men, setara Iron Man itu. Iron Man yang di Avengers ya, bukan Iron Man yang di rumah Syahroni. Oke, itulah dia teknologi-teknologi yang gue harap udah ada di dunia ini. Semoga di beberapa tahun ke depan kita bisa dapet lah benda-benda dan teknologi-teknologi ini ya. Kalau menurut lo apa? Apa teknologi yang lo harap tuh udah ada sekarang di dunia ini gitu? Tulis di kolom komentar. Bukan di sini ya, di kolom komentar Elon Musk biar langsung dibikin sama dia.